Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Untuk kesempatan pagi ini kita mau mencoba berdiskusi. Jadi ada topik yang sangat relevan nih sama transformasi birokrasi kita, berhubung kita CPNS ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang baru. Nah, untuk topik hari ini itu dilihat dari manajemen ASN dan smart ASN. Jadi, berdasarkan penelitian di Kota Bandung, implementasi smart governance sangat bergantung pada peran ASN. Menurut Akang Teteh, apa tantangan terbesar dalam menyiapkan ASN yang smart untuk menghadapi era smart governance ini? Pertama-tama, teman-teman bisa bantu jelaskan apa sih inti dari smart governance itu? Nah, tentu dari riset yang kita baca nih Teh, smart governance ini tuh tata kelola pemerintahan yang memang dibuat untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Ini tuh merupakan salah satu dari 6 dimensi smart city. Nah, di Bandung ini implementasinya diukur dari 4 indikator utama, yaitu online service, citizen participation, infrastruktur, dan open government. Nah, 4 indikator itu tuh menarik sebenarnya. Sebagai CPNS yang akan langsung turun melayani masyarakat, apakah indikator itu sudah benar-benar terasa di lapangan? Sangat terasa dari perspektif masyarakat, ini adalah tentang pelayanan publik yang nyata. Contohnya, ada aplikasi Bandung Sadayana yang mengintegrasikan layanan dari berbagai OPD. Lalu ada juga platform yang namanya Lapor, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan kritik atau masukan tentang layanan yang tidak sesuai prosedur. Ini adalah wujud dari citizen participation yang memang dibutuhkan untuk kita. Saya setuju, tapi dari kacamata teknis tuh ada tantangan besar di balik semua itu. Dokumen riset yang pernah saya baca itu menyebutkan bahwa Bandung itu punya 280 aplikasi, tapi hanya 100 yang bisa diakses sama publik. Ini menunjukkan adanya masalah infrastruktur dan manajemen aplikasi. Bahkan ada kendala dari segi sumber daya manusia yang kompeten, terutama di urusan teknis. Jadi kalau kita sebagai smart ASN tidak punya penguasaan IT yang baik, kita tidak bisa menjaga keberlanjutan layanan ini. Jadi teknologinya ada, tapi SDM-nya belum sepenuhnya siap. Lalu bagaimana di dalam sisi manajemen ASN? Nah, itu dia masalah utamanya. Riset ini juga menyoroti adanya hambatan birokrasi yang cenderung vertikal dan bisa memperlambat proses. Ini tantangan bagi kita semua. Manajemen ASN harus memastikan adanya komunikasi yang jelas dan pembagian tugas yang sesuai kompetensi, seperti yang disarankan riset. Terkadang ada arahan yang tidak jelas dari pimpinan. Nah, jangan lupa juga tantangan bukan hanya dari internal ASN aja nih, tapi dari masyarakat itu sendiri. Nah, dalam riset ini tuh menyarankan sosialisasi digital yang lebih masif. Percuma kita punya banyak aplikasi canggih kalau masyarakat tidak tahu cara menggunakannya. Ini tentang wawasan global. Ini tentang wawasan global kita untuk melihat bahwa masalahnya adalah literasi digital masyarakat. Tepat sekali, karena itu smart ASN tidak hanya harus melek teknologi, tapi juga punya jiwa wirausaha untuk cari solusi kreatif. Mungkin kita bisa membuat tutorial singkat atau menjadi fasilitator bagi masyarakat. Itu yang disebut riset sebagai pergerakan dari proyek TIK menjadi revolusi budaya kerja. Wah, diskusi yang menyenangkan hari ini. Lalu strategi apa yang paling krusial untuk memperkuat manajemen ASN menuju smart ASN dalam mendukung smart governance itu sendiri? Menurut teman-teman gimana? Rebranding dan transformasi sistem rekrutmen dan diklat. Nah, tidak hanya mencari lulusan IT, tetapi mencari dan melatih ASN yang memiliki growth mindset, kemampuan beradaptasi, dan pemecahan masalah. Diklat juga harus futuristik, berbasis proyek, dan berkelanjutan tentunya. Lalu ada penciptaan ekosistem yang agile dan kolaboratif. Pembuatan struktur ulang, peran dan tugas memberikan insentif bagi inovasi, dan membentuk task force yang lintas OPD untuk menyelesaikan masalah spesifik smart city. Perlahan menggeser budaya kerja yang kaku. Menurut saya kita harus memperkuat mekanisme akuntabilitas dan umpan balik dari masyarakat. Kinerja smart ASN juga harus diukur dari beberapa dampak inovasi digitalnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat.
bukan hanya dari jumlah aplikasi yang dibuat aja. Luar biasa diskusi kita hari ini menunjukkan bahwa smart governance bukanlah sekedar proyek teknologi, tapi sebuah ekosistem yang melibatkan sinergi antara teknologi canggih, kebijakan yang tepat, dan terutama manusia yang kompeten. Kita sebagai calon ASN punya peran vital untuk menjadi smart ASN yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga peka terhadap masalah birokrasi dan mampu berkolaborasi dengan masyarakat. Hatur nuhun Akang Teteh untuk waktunya hari ini. Terima kasih untuk bisa berdiskusi sama Akang Teteh semuanya. Semoga kita semua menjadi CPNS yang smart. Betul Akang Teteh? Betul. Betul. Hatur nuhun semuanya.